Hello guys, kembali lagi bersama gue ya di Cun Academy Forex. Nah, di sini gue akan bikin satu materi yang sangat penting ya bagi gue. Ya, mungkin dari kalian juga ini sangat penting. Eh, gue akan membahas ya yang namanya liquidity session. Karena kemarin kita udah belajar tentang tentang session ya. Karena kita udah bahas di video sebelumnya. Nah, di sini gua akan bahas yang tentang liquidity-nya. Liquidity session itu gimana sih, Bang? Nah, percuma kalian tahu session kalau kalian nggak tahu tentang liquidity session ya. Nah, liquidity session itu yang pertama ya sudah pasti liquidity Asia. Jadi session Asia menjadi liquidity. Nah, dan yang kedua session London. Nah, session London pun akan menjadi liquidity. Nah, dan yang ketiga adalah liquidity session New York. Nah, karena New York pun bisa menjadi area liquidity. Nah, di sini kalian pasti bilang, ya sama aja. Tapi sini, gua akan bahas di sini eh, kemungkinan kalian sudah paham ya, sudah menonton video yang session. Jadi saya harap kalian udah mengambil salah satu indikator atau buat kalian ya, ini kalian bisa ambil aja indikatornya. Kalian tinggal klik aja indikatornya Lux Algo Session. Nah, di sini settingannya kalian bisa ikutin. Saya kasih waktu 3 detik untuk di screenshot. 1 2 3. Nah, dan di bawahnya kalian bisa screenshot lagi. 1 2 3. Oke. Nah, untuk dicorak ini default ya. Ini apa ya? Default dari bawaan indikator. Oke. Nah, liquidization itu gunanya apa sih, Bang? Nah, gunanya itu kita mengetahui di mana titik entry kita saat liquidity-nya diambil. Nah, di sini kita akan belajar dulu cara menentukan liquidity session-nya seperti apa. Nah, di sini saya contohkan. Di sini ada range ya, di sini ada range Asia. Ini saya contohkan karena kebanyakan ya Asia itu melakukan konsolidasi. Nah, ketika sudah terbentuk yang namanya Asia seperti ini, yang dinamakan sebagai liquidity session itu yang mana? Yang dinamakan sebagai liquidity session, gua pribadi ya. Nah, yang dinamakan dengan liquidity session itu low dan high. Low dan high di sesi Asia tersebut. Low yang terendah dan high yang tertinggi. Nah, contoh di sini. Di sini ada high, ini ada high, ini ada high. Kalian tandain ini menjadi liquidity, itu no. Itu salah. Nah, yang ditandain adalah ketika Asia udah close, udah perpindahan ke London. Nah, di situ kalian bisa cari low dan high sesi Asia. Nah, kalian tinggal cari low dan high sesi Asia. Contoh seperti ini menjadi low-nya. Ini low Asia dan yang ini high Asia. Nah, maka kalian udah mendapatkan area atau liquidity yang harus diambil oleh market. Nah, seperti itu. Untuk London juga sama. Untuk London dia sama seperti ini. Kalian tinggal tunggu London close dan kalian tandain low dan high session tersebut. Begitupun dengan New York. Itu sama aja, guys. Jadi kalian tandain itu swing high dan swing low. Bukan seperti ini ya. Contoh London ya. London biasanya dia begini. London biasanya dia seperti ini, London. Saya contohin ya. Ini contoh. Ini London. Ini sesi London. Yang kalian tandain bukan yang swing high dan swing low di sini, bukan yang di sini. Ini kan terbentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Bukan. Kalian tandain yang paling terendah, bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, jadi kalian tandain yang di sini, bukan yang ini. Ini salah. Ini bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi kalian tandain yang low ini dan high yang ini. Ketika dia udah nutup ya, dia udah penutupan session di sini. Jadi ketika London sudah tutup, nah maka New York akan buka. Nah, ketika New York udah buka, nah kalian tinggal tandain swing high dan swing low di session tersebut. Nah, ini gua akan bahas ya, cara entry dan cara memanfaatkan session tersebut ini.
Nah, apa gunanya kita menandakan high dan low? Itu akan saya bahas di video selanjutnya ya. Nanti gua akan bahas di situ. Kita belajar dulu untuk contoh di marketnya ya. Kita belajar dulu di contoh market. Nah, di sini kalian bisa lihat yang warna kuning ini sesi Asia dan yang London ini warna apa ini? Warna biru ya. Ini ya warna ini. Nah, ini ada tulisannya juga, guys. Bebas, kalian mau ubah settingannya bisa di indikator, kalian ke sini. Kalian tinggal ganti warnanya di sini. Itu bebas, terserah kalian. Nah, yang kita pertama ya, yang pertama kita lihat sesi Asia. Kita lihat sesi Asia. Asia dia open di sini, Asia dan turun di sini. Nah, maka yang kita tandahkan sebagai high dan low sesi Asia yang di mana? Yang di sini. Ini menjadi low dan ini menjadi high. Nah, di sesi Asia ini yang paling rendah yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan. Tapi yang ini. Dan di sesi Asia ini yang paling tertinggi bukan yang ini. Dan bukan juga yang ini. Dan bukan juga yang ini. Ini udah di luar ini. Nah, yang ini menjadi high yang paling tinggi. Jadi kita tandain high dan low sesi tersebut. Kalian tandain seperti ini. Nah, untuk di London juga sama. Kalian tinggal lihat. Nah, nih yang gua bahas tadi ya. London itu biasanya dia membuat yang namanya higher high, higher low. Nah, itu kebiasaan market seperti itu di London, guys. Jadi, kalian tandain itu low, kalian tandain low dan high di sesi tersebut. Nah, kalian tandain seperti ini. Nah, ini kalian tinggal ini gampang banget kalian tandain high dan low. Yang penting kalian tahu, oh ini yang terendah ya. Di dalam kotak ini yang paling terendah yang ini. Oh, di dalam kotak ini yang paling tinggi yang ini. Nah, ini anak SD pun tahu caranya. Jadi kalian tinggal ambil indikator kalau kalian nggak tahu jam-jamnya. Tapi kalau kalian udah catat jam-jamnya, kalian tinggal pakai yang namanya ini garis apa ini, garis horizontal ya, apa ya? Yang ke atas itu. Nah, yang ini. Kalian tinggal pakai yang ini aja, kalian tandain jamnya. Oh, di sini jam 13, jam 1. Nah, kalian tinggal pakai ini aja. Jadi chart kalian itu mulus, atau kalian bilang ini enggak ada kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk cara entry, di sini saya kasih sedikit jadi ilustrasinya seperti ini, guys. Untuk cara entry ya. Contoh Asia akumulasi. Asia sideways. Nah, ini Asia. Nah, ini contoh aja ya. Ini Asia. Sorry ya kalau gambarnya jelek, guys. Yang penting ilmunya, guys. Nah, kita tandain high dan low candle session Asia. Kita tandain. Nah, ketika London buka di sini. Biasanya ketika London, ingat ya, biasanya ketika London turun mengambil liquidity low. Ini liquidity low Asia, oke? Session Asia. Dia mengambil low di sini. Nah, di sini kalian tinggal cari posisi buy. Seperti itu. Nah, contoh di sini kalian menemukan area ya. Ini ada area supply and demand, order block atau breaker block, terserah di sini. Nah, ketika harga turun mengambil liquidity session di sini Asia, kalian tinggal cari buy posisi di sini, dan target kalian itu seperti ini. Target kalian itu kalian tarik yang namanya Fibonacci ya. Kalian tarik yang namanya Fibonacci dari bebas. Kalian mau narik dari high Asia atau low Asia ke high Asia atau high Asia ke low Asia, itu bebas. Yang bebas. Nah, target kalian itu di 50%. Oke? Target kalian di 50%. Wajib close. Di situ wajib close sebagian ya. Kalau kalian mau contoh, kalian buy posisi di sini ya. Ini di sini buy posisi. Oh, sorry. Nah, di sini buy posisi dan target kalian di sini bisa. Itu bisa, tapi minimal 50% range. Oke? Minimal 50 range. Tapi dengan syarat harga harus mengambil area liquidity yang di bawah sini, low di sini atau high di sini. Kalau high ya seperti ini. Contoh kalau high dia seperti ini, guys. Sabar ya. Nah, ini area 50%. Nah, contoh kalau high, dia mengambil London buka dan dia mengambil high. Nah, ketika udah diambil high, kalian bisa cari entry sell di area tersebut. Ini scalpingnya bagus, guys, serius. Ini kalau kalian mau scalping 20, 30, 40 pip ini dapat. Jika kalian
paham ya. Jika kalian udah tandain high dan low sesi tersebut, liquidity-nya ya, liquidity session tersebut. Kalau kalian pas menandakan atau kalian menandakan liquidity-nya itu sempurna atau pas. Jadi yang nggak pas itu kalian tandain di sini. Ini salah, ini salah. Kalian ambil high di sini padahal yang paling atas yang ini. Nah, seperti itu guys. Jadi kalian kalau tandain di sini, jadi kalian tandain di sini, ini kalian udah ambil di sini ya. Di sini udah ambil liquidity. Kalian mau cari sell langsung di sini padahal high di sini belum diambil. Nah, kalian cari sell di sini, kalian keseret SL dulu baru dia turun, seperti itu. Ini konsep dasar ya. Ini konsep dasar dari saya. Jadi kalian tinggal tandain untuk low dan high-nya. Nah, untuk di video selanjutnya gua akan bahas cara entry-nya ya, cara entry-nya di market. Oke? Mungkin segitu aja ya untuk episode atau pembelajaran pertama ini. Ini saya nggak bahas dulu tentang entry-nya. Nah, di next video saya akan bahas cara entry menggunakan liquidity session. Oke? See you the next video. Dadah.